Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Nadia Ningsi dengan NIM 060512822765. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 secara formal. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 secara formal menunjuk pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Alinea keempat ini menjelaskan tentang tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 secara material. Merujuk pada materi pokok atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham, golongan, dan perseorangan. Kemudian yang kedua ada pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara berkeadilan sosial, mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga ada pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat, mencerminkan sila keempat. Pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandasi pada kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang disebut juga sebagai sistem demokrasi. Kemudian yang keempat yaitu ada pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baiklah, selanjutnya pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada mempersatukan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya, sehingga seluruh keberagaman dan perbedaan dipersatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat tanpa memperdulikan suku, agama, ras, maupun status sosialnya. Kemudian yang kedua, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi visi dan misi masyarakat Indonesia untuk membangun dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Pancasila memberikan rambu-rambu pada masyarakat dalam berperilaku serta mengambil keputusan di saat budaya luar negeri masuk ke Indonesia. Walau suku, agama, ras, bahasa, dan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam, tetapi mereka tetap satu kesatuan yang dipersatukan oleh Pancasila. Visi dan misi yang sama, yaitu membangun dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, menghadapi tantangan globalisasi dengan pedoman pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika membuat kita dapat mengambil pengaruh baik dari globalisasi serta menghindari pengaruh buruknya, sehingga Indonesia siap menghadapi kemajuan zaman tanpa adanya perpecah belahan masyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan pedoman, norma, hukum, dan aturan dalam berperilaku yang sama. Pancasila mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, norma, dan hukum aturan dalam berperilaku yang sama dengan semua masyarakat Indonesia, sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan suatu hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada slide keempat atau slide terakhir ini, kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Yang mana seperti kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Baiklah anak-anak, apakah dari penjelasan dan penyampaian materi yang sudah Ibu sampaikan tadi masih ada yang kurang jelas dan ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kita lanjut saja ke kuisis ya. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Tadi sudah Ibu share di grup kelas kalian link dari kuisis. Silakan bergabung di dalamnya, kemudian jawablah soal-soal yang nantinya akan muncul pada kuisis tersebut.
Baiklah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan kuis tadi? Jika semuanya sudah selesai mengerjakan kuis tadi, maka Ibu rasa pertemuan hari ini cukup ya, karena mengingat jam pelajaran kita juga sudah habis. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.